Tahun 2019 pada saat pemilu 2019 Pak Mahfud gagal menjadi cawapresnya Pak Jokowi, itu salah satu yang menolak adalah PDI Perjuangan. Tidak ada PDI Perjuangan menolak, itu sesat. Jadi saya tahu bukan PDIP yang nolak saya. Okay. Dan sudah dijelaskan kan oleh Romi. Pak Mahfud itu dulu, nah ini kata Romi ya. Jadi maka waktu dia dulu mau jadi wapres, kemudian diganti dengan Ma'ruf, waktu itu kan karena dia dituduh ada masukan ke Jokowi dan masukan dari siapa? Ya, kalau ceritanya Romi, cerita Romi itu kan karena datang Muhaimin katakan dia bukan NU. Tapi apa yang membuat Imin sendiri 2019 ya Pung ya, itu sampai ada statement bahwa Mahfud itu bukan NU gitu, sampai harus declare ke publik gitu bahwa NU bukan Mahfud. Wah, itu kan eksplisit sekali tuh. Iya, tetapi orang tidak semua percaya kan. Artinya tidak seluruhnya kemudian Muhaimin mengatakan itu langsung dipercaya. Ya enggak lah. Nggak, bukan apa yang membuat Gus Imin itu betul-betul nggak suka sama Mahfud itu, Pung? Muhaimin dipanggil oleh Presiden. Muhaimin wong dia mau calon, dia ndak setuju saya calon. Nah, lalu mereka sepertinya marah membahas, kemudian ini biar clear ya. Ketemulah saya di Empu Sendok dengan Muhaimin, bukan di kantor DPP. Disitulah Muhaimin mengatakan, Pak Mahfud bukan saya lah yang bilang Pak Mahfud itu bukan kader NU katanya. Ya saya tahu lah anak buah Anda, dan yang menjawab juga bukan saya, itu anak buah saya, saya bilang. Saya katakan begini, saya ini kader NU. Sekolah saya, kepengurusan saya juga resmi ada di NU. Kalau harus ikut pelatihan kader apa, itu ya saya kira Muhaimin juga tidak pernah ikut karena dia PMI itu bukan Banom NU loh. Dia karirnya di PMI. Tapi ini sudah selesai permainan ini. Tetapi semua sumber yang saya sebut tadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang membantah, bantah saja. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar membantah bahwa PKB menjegal Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi. Caimin meminta semua pihak menyudahi polemik terkait Mahfud MD. Jegal-menjegal itu nggak ada yang namanya Pilpres. Jadi wajar-wajar aja dinamika itu terjadi. Saya sendiri orang yang paling kecewa sebetulnya, tapi kan sudah. Tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Bahkan ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta. Dan partai yang baru dibentuk PKB waktu itu terjadi gejolak di dalam internal mereka. Sepertinya ada usaha untuk menyingkirkan Gus Dur, gitu loh. Dan dianggap yang memotori itu adalah Muhaimin, gitu loh. Jangan dibalik-balik, saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Dalam kondisi itulah dia kemudian curhat ke saya, Muhaimin, gitu loh. Curhat ke saya sambil nangis. Aku bilang, lap air matamu itu, ngapain kau nangis? Bilang, kalau dalam permainan politik ini kau harus pintar main selancar. Nah, kemudian setelah dengan Muhaimin, saya tanya orang yang cukup saya dekat dan paling tahu juga mengenai PKB, Mahfud, ya kan? Mahfud kebetulan sama-sama satu komisi, sama saya di Komisi 3. Saya tanya Mahfud, Muhaimin datang ke saya, dia cerita begini, bahwa dia ditindas, singkirkan, dia apa? Udahlah, Pak Pandang, gak usah percayalah sama dia. Loh, kenapa? Dia nggak ada moralitas, nggak ada. Loh, kenapa? Dia nggak hargai Gus Dur. Dia tidak menghargai Gus Dur, katanya kan. Dari situ aku nilai dia tidak ini, katanya. Tidak ada hormatnya terhadap Gus Dur. Gus Dur bagi kami ini dewa, Gus Dur bagi kami wali, Gus Dur bagi kami inspirasi. Tapi kami tidak pernah membawa-bawa Gus Dur dalam kampanye kami. Jadi yang paling, kalau dianggap yang paling mewakili kegusduran itu sekarang siapa dalam politik nasional kita, Pung? Presiden atau orang apa? Saya pikir ya Mahfud dalam tindakannya, dalam perilakunya, dalam the way of thinkingnya, dalam apanya dia dengan Gus Dur. Banyak contoh, banyak dalam soal sikap, dan kemudian juga praktisnya dan kesederhanaan dalam apanya, gitu loh.
Mantan Ketua Umum P3 yang juga ex-narapidana kasus korupsi, Roma Hurmuzi membantah tudingan bahwa ia menggagalkan penempatan Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi dalam persaingan Pilpres 2019. Justru kata ia, yang menggagalkan itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Yang menolak itu Surya Paloh, Muhaimin, dan Airlangga, ujarnya dalam sebuah podcast politik di akun YouTube Total Politik dikutip Kamis 4 Mei 2023. Respons Romi ini sekaligus menjawab anggapan bahwa Mahfud MD yang menyalahkannya sampai saat ini terkait kegagalan jadi cawapres. Mahfud, sebut Romi, berasumsi bahwa Ketua Umum P3, Golkar, dan PKB terlibat. Mahfud bilang info itu dari Presiden. Tapi bagaimana ya, saya pelaku sejarahnya, kata Romi meyakinkan. Ia lalu mengungkapkan sejumlah alasan mengapa Mahfud MD akhirnya tidak terpilih di detik-detik akhir. Pertama, Surya Paloh, kata Romi, merasa bahwa Mahfud merupakan ketua pemenangan pasangan Prabowo-Hatta pada 2014. Dan ex-ketua MK itu tidak mempunyai kontribusi nyata. Kemudian, Airlangga Hartarto beralasan bahwa Mahfud merupakan salah satu tokoh yang pernah merekomendasikan pembubaran Golkar. Sesepuh Golkar tidak sreg dengan Mahfud. Adapun Muhaimin atau akrab disapa Caimin menyatakan bahwa mereka sejalan dengan PBNU dan menyebut Mahfud bukan kader NU. Respon Ketua Umum partai itu disampaikan di istana atau detik-detik jelang penetapan nama cawapres Jokowi di restoran Pelataran Menteng pada Kamis 9 Agustus 2018. Presiden lantas bertanya, apakah semua setuju Ma'ruf Amin? Semua ketua umum setuju, kata Romi. Namun menurut Romi, Mahfud bersikukuh bahwa ia telah dijegal olehnya. Begitulah Mahfud merasa yang paling benar, katanya. Ia tak menampik bahwa sampai Kamis siang pada 9 Agustus tersebut, nama Mahfud masih menjadi yang dipilih Jokowi sebagai cawapres. Bahkan di kertas yang akan ditandatangani oleh Ketua Umum Parpol di Pelataran Menteng masih ada nama Mahfud. Guru besar Universitas Islam Indonesia itu bahkan sudah diminta untuk mengukur baju dan mengurus SKCK. Mahfud bahkan sudah diminta menunggu tak jauh dari Pelataran Menteng. Tapi detik-detik akhir semua berubah. Surat yang disiapkan ditandatangani Parpol diganti oleh Mensesnek Pratikno. Romi menyatakan, jika Jokowi tetap memajukan Mahfud, maka PKB dan Golkar mengancam akan hengkang. Pun dukungan dari NU juga akan kendor. Lain dulu, lain sekarang. Mahfud MD dan Caimin kembali berhadap-hadapan di Pilpres 2024 mendatang. Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan berebut suara dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU, termasuk di Sulawesi Selatan. Keduanya sama-sama punya figur berlatar belakang NU, yakni Caimin dan Mahfud. Lantas, siapa di antara dua pasangan Capres-Cawapres yang kuat untuk merebut suara di kalangan NU di Sulsel? Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan atau OKK P3 Sulsel Taufik Zainuddin mengatakan, ada beberapa pertimbangan sehingga Mahfud dipilih untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Salah satunya karena punya latar belakang NU. Oleh karenanya itu, kenapa Pak Mahfud yang dipilih? Mungkin banyak pertimbangan karena dianggap bersih. Kemudian beliau berlatar belakang pengurus NU. Kemudian track record beliau selama menjabat lurus-lurus, dianggap tidak ada masalah. Ujar Taufik kepada Detik Sulsel pada Rabu 18 Oktober 2023. Namun Taufik menegaskan, suara NU bukan satu-satunya kunci kemenangan. Menurutnya, perlu ada strategi sosialisasi dari partai pengusung serta melibatkan figur lain untuk mendulang suara. Saya kira kembali ke bagaimana kuat-kuatnya partai pengusung mensosialisasikan kandidat ini.
Makanya paket Ganjar ini diharapkan bisa besar juga di Jawa Timur. Makanya Ibu Khofifah, Gubernur Jatim, bisa juga ikut dalam bagian memenangkan kandidat ini, katanya. Taufik menjelaskan, pemilih NU belum bisa menjadi patokan menang, khususnya di Sulsel. Sebab pemilih Sulsel masih mengutamakan personal figur ketimbang latar belakang organisasi. Khusus Sulsel, mungkin kita butuh waktu untuk bagaimana mensosialisasikan kandidat ini. Karena Sulsel tidak melihat latar belakangnya apa, tetapi lebih ke personal. Saya kira bagaimana kuat-kuatnya TPD di Sulsel pasangan Ganjar Mahfud ini untuk mensosialisasikan pasangan ini, paparnya. Selain itu, Taufik mengatakan magnet pemilih akan ditentukan dari siapa capresnya. Sehingga dia menilai untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulsel harus dilakukan dengan strategi yang maksimal. Saya tidak melihat magnet itu ada di wakilnya. Saya melihat magnet itu ada capresnya. Contohkan Anies yang lebih diterima di sini, Sulawesi, bukan melihat Muhaiminnya. Artinya orang tidak melihat latar belakang NU di sini. Orang melihat kandidat tersebut. Kemudian kalau di Ganjar, bagaimana dimaksimalkan itu? Lanjutnya.